Shalom. Sidang jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam berhimpun menghadap Allah. Kita memuji Tuhan dari haleluya, pujilah. Dan sidang jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya ke-11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri,
tulang-tulangku menjadi lesu. karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. banyak kesakitan diderita orang fasik, Tetapi orang percaya pada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Mari berdiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudara.
Dengar, hayati lalu aminkan. Dasatita yang berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan memohon anugerah pengampunannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tuhan, kami mengaku terlalu sering lari dari hadapan-Mu dan membelakangi anugerah-Mu. Kami lebih mementingkan diri dan kesenangan kami sendiri dibanding melakukan pekabaran Injil. Tuhan, inilah kami yang mengaku. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 103 ayat 8-13 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sambil membawa persembahan, kita nyanyikan PKJ 216 ayat 1-2, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di
Ada kebenaran firman Tuhan masih dalam bentuk persembahan syukur yang akan disampaikan oleh paduan suara atau vokal grup dari PWGT.
Bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan dalam bentuk pujian yang disampaikan oleh vokal grup PWGT. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa, mari berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Kiranya terimalah ya Tuhan, dan berkatilah juga mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan pada saat ini. Lektor 1 akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Lektor 2 akan membaca 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 dan pembacaan Injil menurut Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Injil menurut Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Mari berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang layak untuk disembah. Atas karya kasih-Mu, ajaib nyata dalam kehidupan kami. Kami dipelihara, kami diberkati, hingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Bahkan kami bersyukur selaku gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini, dapat mengambil bahagian untuk memberitakan Injil. Gereja Toraja yang kini telah berusia 75 tahun. Ya Allah Bapa dalam sorga, lewat persekutuan ibadah pada saat ini, firman Tuhan akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, untuk kami mengerti dengan baik kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Mari pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan firman Tuhan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Yosua 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan
di depan orang Israel. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di daratan Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa,
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Udah semangat, Bang. Ure sumanga
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan menganugerahkan kita keadaan yang baik dan kesempatan untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam persekutuan ibadah raya Minggu saat ini, sekaligus kita memperingati puncak atau penutupan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, dan juga kita memperingati dan penuh sukacita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75, tepatnya di tanggal 25 Maret yang baru saja berlalu. Dan karena itu tidak salah kalau saya mau mengajak seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah saat ini, untuk kita meluapkan sukacita kita. Meoli komitau tolepi pisan pa. Terima kasih. Itu luapan sukacita kita merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab Injil menurut Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita ada pada sorotan tema penuh kasih seperti Bapa. Itu tema kita, penuh kasih seperti Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, kecenderungan dari manusia yang sifatnya duniawi adalah mengikuti hasrat diri atau hawa nafsunya, yang kemudian tidak jarang membuat orang yang mengikuti hasrat diri atau hawa nafsunya itu tidak lagi mengindahkan aturan atau perintah yang sudah ditetapkan. Dengan bahasa lain, orang yang tidak tahu aturan, yang tidak melakukan apa yang sudah menjadi perintah, itu adalah pemberontak. Mereka berontak, tidak mau tahu dengan aturan, yang penting hasratku, keinginanku, hawa nafsuku terpenuhi. Dan ini yang menjadi penyebab awal manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia lebih mengikuti, lebih memilih untuk mengikuti keinginannya dan melawan apa yang sudah ditetapkan atau diperintahkan Allah. Karena jatuh ke dalam dosa, akibat dosa ialah manusia terbuang jauh di hadapan Allah. Ketika manusia terbuang jauh dari hadapan Allah, maka dia kehilangan citra diri sebagai makhluk yang mulia. Tidak hanya kehilangan citra diri, tetapi sekaligus hidup dalam penderitaan menuju pada kebinasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, bacaan yang menjadi bahan utama di kitab Injil Lukas tadi yang sudah kita baca, di situ kita menemukan kisah tentang perumpamaan. Dikatakan ada seorang bapak mempunyai 2 orang anak laki-laki. Seorang anak yang bungsu yang tidak dapat mengendalikan keinginan atau hasratnya itu meminta kepada bapaknya agar memberikan bagian dari warisan yang menjadi miliknya. Dalam aturan atau adat Yahudi, ini juga sama dengan aturan dan adat kita orang Toraja.
Kalau ada anak yang orang tuanya masih hidup, kemudian sudah menuntut warisan, itu tidak tahu aturan. Itu orang Yahudi. Itu tidak tahu adat. Dan sekaligus tidak menghormati, tidak menghargai orang tua. Itu dalam aturan Yahudi. Dan saya pikir kita juga ya, orang Toraja ya. Iya. Ini anak sudah minta warisan, barangkali dia sudah harap-harap orang tuanya mau meninggal. Iya. Itu tidak tahu adat itu. Itu yang dilakukan oleh anak bungsu. Tapi mari lihat dalam perumpamaan ini, bagaimana sikap sang ayah. Sang ayah memberikan apa yang diminta oleh anak bungsu. Dan ketika anak bungsu telah memperoleh bagian yang diberikan kepadanya, dia menjual semuanya. Karena sudah dijual semuanya, dia tidak mau dekat-dekat dengan orang tuanya lagi. Dia pergi jauh meninggalkan ayahnya, sekaligus ini mau mengatakan bahwa dia mau bebas, dia tidak mau lagi diatur oleh orang tuanya. Dia tidak mau berada pada aturan bapaknya. Karena apa? Ingin menikmati kebebasan. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Ia menjual semuanya, memboroskan hartanya dengan berfoya-foya. Apa yang terjadi kemudian? Setelah ia menghabiskan uangnya, hartanya, lalu dikatakan dalam pembacaan kita, dalam perumpamaan tadi, tibalah bencana kelaparan. Ketika tiba bencana kelaparan, semuanya sudah habis, difoya-foyakan untuk hawa nafsunya, untuk keinginannya, maka tiba saatnya dia hidup menderita. Dia hidup melarat. Untuk mendapatkan makanan sangat susah. Dan karena itu, ia pergi untuk mempekerjakan dirinya sebagai penjaga babi. Dulu, saya berbicara dulu ya, dalam konteks pembacaan ini, dalam konteks perumpamaan ini. Yang menjadi penjaga babi itu pekerjaan paling hina dulu. Ya. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi babi itu adalah hewan yang najis, hewan yang haram. Saking menderitanya, makanan babi, ampas, itu mau dimakannya. Dan itu pun tidak ada yang mau memberikannya. Ketika dia jauh dari ayahnya, tidak mau dalam aturan ayahnya atau bapaknya, perhatikan, dia kehilangan citra diri. Menjadi yang paling hina. Seorang yang hidup dalam kehinaan dan penderitaan. Dalam kehinaan dan penderitaan ia kemudian sadar. Masih untunglah dia sadar. Sadar tentang rumah bapaknya dan keadaan di sana. Hamba-hamba ayahnya saja mendapatkan kenyamanan ketika di rumah bapaknya. Dia sadar akan hal itu. Waktu sadar, apa yang dia lakukan? Ia menyesal. Dalam penyesalannya, ia bangkit untuk pergi kepada bapaknya, untuk datang mengaku di hadapan bapaknya, menyesali apa yang sudah dia perbuat. Banyak orang yang ketika melakukan kesalahan, pada waktu dia sudah terbentur dan sakit, biasanya hanya sebatas sadar, tidak menyesal, dan karena tidak menyesal, tidak bertobat, tidak ada tindakan. Perhatikan anak bungsu itu ketika dia sadar, dia menyesal, dan karena itu dia bertindak, dia berbuat, dia katakan saya akan kembali, saya mau pulang ke rumah Bapakku.
Itu tindakan untuk berbalik dari kehidupannya yang lama menuju pada kehidupannya yang baru dalam sebuah pertobatan. Katakan kembali, dia mau kembali kepada ayahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sejenak merenung posisi. Seandainya kita dalam posisi ayah dari anak itu kembali, dia tidak tahu adat, dia sudah tidak tahu aturan, dia sudah tidak menghargai orang tua, tidak menghormati orang tua. Kalau kita pada posisi sang ayah, ketika anak itu pulang, bagaimana sikap kita? Apa yang akan kita buat dengan anak yang seperti itu? Sikap umum adalah marah. Bahkan tidak jarang kita menjumpai orang tua yang mengutuki anaknya. Tidak jarang kita menjumpai orang tua yang kemudian membuang anaknya. Saya tidak hitung lagi kau, saya tidak masukkan lagi kau ke dalam keluarga. Saya sudah buang. Tidak lagi menganggapnya sebagai anak. Itu manusia duniawi. Tapi bagaimana dengan sikap sang ayah dalam perumpamaan ini? Ternyata setelah anaknya pergi meninggalkannya, setelah anaknya pergi jauh meninggalkannya, ayah ini selalu menanti, selalu merindukan anak itu untuk bisa kembali. Bisa dikatakan mungkin setiap hari dia lihat dari jendela, kapan anakku pulang? Mungkin setiap pagi ketika dia bangun, dia tatap jauh ke sana. Andaikan anakku bisa pulang. Karena dalam perumpamaan ini tadi dikatakan, masih jauh anaknya dia sudah lihat. Artinya dia sedang menunggu. Tidak seperti ayah-ayah atau orang tua yang duniawi, yang siang malam hanya mengutuki anaknya karena kesalahan. Tapi ayah dalam perumpamaan ini dia tunggu, dia merindukan anaknya untuk pulang. Masih jauh dikisahkan, masih jauh, itu bapaknya telah melihatnya. Dan ketika mereka berjumpa, apa yang dikatakan? Tidak seperti banyak orang mengulas kembali kesalahan. Sepertinya tidak puas kalau tidak diulas-ulas kembali kesalahan itu. Tapi ayah dalam perumpamaan ini sama sekali tidak mengulas kembali atau mengungkit-ungkit kembali kesalahan anaknya, bahkan memaki-maki anaknya, tidak dilakukan. Mengapa? Karena hati ayah itu penuh dengan kasih. Kasih yang memenuhi hatinya itu menggerakkan, dikatakan digerakkan oleh belas kasihan. Karena digerakkan oleh belas kasihan, kemudian ia berlari menjumpai anaknya. Tidak penting seburuk apa anaknya, tidak penting sedekil apa anaknya, tidak penting sekotor apa anaknya, tidak penting sebau apa anaknya. Kemudian dia memeluk. Kita bisa bayangkan bagaimana dekilnya anak bungsu itu. Sudah pergi menjadi penjaga babi, bahkan sampai ampas babi pun mau dimakan. Kita bisa bayangkan bagaimana kotornya anak itu. Tidak dihitung lagi oleh ayahnya karena belas kasihan. Digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga dia tidak lagi melihat kotornya, hinanya. Tapi dia kemudian memeluk anaknya, menciumnya, lalu memulihkan keadaan anaknya. Dia pulihkan, dia kembalikan kemuliaan anaknya. Dikatakan ambil jubah yang terbaik, pakaikan. Kenakan cincin pada jarinya, pakaikan dia sepatu. Hidupnya dipulihkan. Dan ada ungkapan syukur. Ambil lembu tambun, kita bersuka cita, kita bersyukur. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Persoalan baru muncul.
Persoalan apa itu? Yaitu anak sulung. Anak sulung yang datang dan berkeberatan melihat keadaan itu. Tidak terima ayahnya memperlakukan adiknya karena beranggapan adiknya tidak layak lagi untuk beroleh belas kasihan. Ini ciri yang mewakili ahli Taurat dan orang Farisi, yang selalu anggap dirinya lebih suci, yang selalu anggap dirinya lebih baik, yang selalu anggap dirinya lebih benar, sehingga iri atau tidak senang kalau ada orang yang bertobat, beroleh belas kasihan. Oh, dia tidak pantas karena dia sudah buat ini dan itu. Yang pantas saya karena siang malam, kata tadi Korintus, siang malam aku ada di gereja melayani Tuhan. Kenapa harus dia? Seharusnya saya. Ini anak sulung. Ini mewakili ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu merasa diri paling benar, paling suci, lalu menganggap orang lain itu tidak layak untuk dilibatkan, orang lain tidak layak untuk mengambil bagian. Tidak sedikit kita jumpai dalam hidup orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, merasa hanya dirinya yang pantas, suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain dan menganggap orang lain tidak pantas karena dia sudah pernah buat kesalahan. Mari lihat sikap sang ayah. Dengan kasih ia menerima dan memulihkan anak bungsu tanpa ungkit kesalahannya. Dan kepada anak sulung yang sebenarnya tidak lebih baik daripada anak bungsu, sang ayah dengan bijaksana ia memberikan pengertian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya dari perumpamaan ini mau menyampaikan pesan atau pelajaran iman bahwa ketika manusia hanya ingin memuaskan hasrat, keinginan, kehendak dirinya atau hawa nafsunya, tidak taat kepada aturan atau kehendak Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, maka pasti cepat atau lambat akan berjumpa dengan penderitaan. Sekaligus perumpamaan ini memberikan penekanan bahwa kita adalah milik Bapa di sorga. Bapa kita memiliki belas kasihan yang sangat besar, melampaui segala kesalahan yang sudah kita buat. Sebesar apapun pelanggaran atau dosa yang dilakukan, pulang, berbaliklah kepada Bapa kita, karena Dia selalu menunggu kita dan mengharapkan kita kembali untuk memulihkan keadaan kita. Dan setiap kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, kita tidak diharapkan untuk menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mau dikasihi tapi tidak berbagi kasih dengan orang lain. Kita yang sudah menerima kasih Allah yang sangat besar, itu diharapkan kita pun mengasihi seperti kasih Bapa yang sudah kita terima. Hari Minggu saat ini kita memperingati Paskah 4 sekaligus penutupan Pekan Pekabaran Injil. Dengan sukacita kita merayakan kasih atau karya Allah yang sangat besar buat Gereja Toraja tanggal 25 kemarin, 75 tahun. Menghayati kasih Allah yang sungguh besar, selaku warga Gereja Toraja diharapkan untuk semakin teguh sehingga dapat menjawab panggilan melayani atau mengasihi semua orang. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kita telah mengalami kasih Allah yang sangat besar. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi oleh kasih karunia-Nya, Dia memulihkan kita dengan maksud supaya kehidupan kita juga menyatakan atau menyampaikan kepada sesama dan kepada dunia kasih seperti
kasih yang telah kita terima dari Bapa. Amin. Kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja. Mohon kesediaan majelis yang akan mewakili yang sudah diminta kesediaannya, majelis tertua dan majelis termuda yang sudah diminta kesediaan, yang sudah dihubungi oleh majelis. Kemudian dari anggota jemaat yang tertua dan yang termuda yang hadir yang juga sudah dihubungi oleh majelis, dan minta kesediaan wakil dari PWGT, wakil dari PKB, wakil dari PPGT, dan wakil dari sekolah minggu. Untuk kita bersama-sama dengan penuh sukacita melakukan simbolisasi hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga.
Mari bersama kita berdiri, kita menyanyikan himne Gereja Toraja. Persembahan pujian akan disampaikan oleh vokal grup PKB.
untuk menyatakan kesaksian di muka bumi ini. Sampai saat ini Tuhan memperkenankan untuk dapat mengalami usia 75 tahun. Kami bersyukur dalam sukacita bersama dalam ibadah hari Minggu saat ini, sekaligus dalam memperingati Prapaskah 4, kebenaran firman Tuhan. Diperkenankan bagi kami untuk kami baca dan renungkan. Tolong kami Tuhan untuk menghayati dengan sungguh kebenaran firman Tuhan, menghayati dengan sungguh betapa besar kasih Allah atas kehidupan kami, manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak. Sehingga dalam menghayati kasih Allah yang begitu besar, kami mau memberi diri kami untuk dipakai oleh Tuhan, menyatakan kasih Bapa untuk menjangkau sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami, sehingga kami tidak hanya memperkatakan firman, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukannya dengan setia. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, diberkatilah dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, jadikan berhasil setiap perjuangan. Berikan kesabaran, berikan ketekunan, dan terus berjuang dengan takut dan andalkan Tuhan. Maka pasti waktu Tuhan akan tiba memberikan yang terbaik. Berkati anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka sedang berjuang Tuhan di bangku pendidikan. Ada yang sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di sekolah, ujian akhir nasional, yang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester, berjuang baik bersama-sama dengan orang tua di Jakarta maupun di tempat perantauan. Tuhan memberkati mereka untuk tekun, berdoa dan belajar. Jadikan mereka berhasil Tuhan, sebagaimana janji Tuhan, hari depan yang penuh dengan harapan Tuhan sediakan. Diberkatilah orang tua kami yang saat ini telah menjalani masa lanjut usia. Tetap berikan semangat dan sukacita untuk menghayati kasih Bapa yang sungguh amat sempurna, yang tidak berkesudahan, sehingga masa lanjut usia dinikmati dengan bahagia, baik dalam keluarga pun di tengah-tengah persekutuan. Mendoakan yang sakit Tuhan, yang sedang berada dalam gangguan kesehatan, baik yang menjalani perawatan di rumah pun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama anggota jemaat Tuhan, ataukah mungkin ada yang belum sempat diketahui. Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat. Kami bersama-sama satukan hati dan iman, mohon kuasa Tuhan dinyatakan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan. Yang sedang menghadapi pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Tolong Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu untuk berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
jalan yang terbaik pasti Tuhan selalu sediakan. Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan tantangan, kami menyaksikan Tuhan selalu baik. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, menganugerahkan kami nafas kehidupan untuk dapat menjalani hidup ini. Dan atasnya kami mengucap syukur. Bahkan kami mau bersyukur atas sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang bertambah setahun lagi usianya atau berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis di jemaat Tuhan, jemaat keramat, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk mengenal kehendak Tuhan dalam menata laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan, dan dari semua itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan diselenggarakan di tengah-tengah jemaat menyambut, merayakan Paskah, baik di lingkup OIG, Tuhan tolong, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan dari semua itu membangun iman, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Berbagai bencana yang terjadi, atau keadaan, atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kami percaya waktu Tuhan akan tiba untuk memulihkan semuanya, sehingga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai melayani dan memuliakan Tuhan. Pelayanan yang akan dilangsungkan sebentar sore, ibadah hari Minggu sekaligus di dalamnya ada layanan pemberkatan nikah, bahkan pelayanan-pelayanan dalam sepekan mendatang, Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan kami semua kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami Tuhan, di minggu yang akan datang, kami kembali diperkenankan Tuhan dalam keadaan yang baik, sehat, untuk bersama-sama menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Berikanlah kepada makanan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Korintus 2 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Derita ku dengar.
Sidang jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu di bawah terang firman Tuhan, dan beritakanlah Injil kemanapun engkau pergi. Ya Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya untuk mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta Komisi PWG. Pembelajaran katekisasi berlangsung setiap hari Minggu, pukul 11 waktu Indonesia Barat, wajib diikuti oleh semua peserta katekisasi, dan mohon pendampingan orang tua. Pemberkatan nikah, jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Ibu Ludia Teme dengan Martin Kati pada ibadah hari Minggu 27 Maret pukul 16.30 WIB bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa warga jemaat. Aksadana PPGT. Dalam rangka pencarian dana ibadah raya pasca PPGT KPJ, maka panitia akan mengadakan aksi amplop pada ibadah hari Minggu 27 Maret 2022. Panitia juga akan mengadakan aksi Pak Piong dengan harga Rp250.000 per lampa pada hari Minggu 3 April 2022. Panitia membuka batas pemesanan Pak Piong sampai tanggal 31 Maret 2022. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi Saudara Deli. Mohon dukungan dan partisipasi dari segenap anggota jemaat. Baptisan Kudus. Rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga akan diadakan pada ibadah Minggu 3 April 2022 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Calon baptis atas nama Michelle Olivian Mengedi, anak dari Bapak Bernard Teddy Mengedi dan Ibu Meiwian. Demikian untuk diketahui. Aksi dana kewajiban jemaat keramat. Disampaikan pada jemaat bahwa mulai April 2022 kita melakukan pencarian dana melalui amplop untuk pemenuhan kewajiban jemaat untuk bulan April, Mei, dan Juni. Maka amplop pembangunan akan diganti dengan amplop pencarian dana pemenuhan kewajiban jemaat. Demikian untuk diketahui. Mohon dukungan jemaat.
Warta Komisi Verifikasi. Komisi Verifikasi melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Bendahara Jemaat, Bendahara OIG, yaitu PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT, dan Komisi Aset dan Pembangunan untuk hadir pada tanggal Sabtu 2 April 2022, waktu pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang serbaguna Jemaat Keramat. Agenda rapat: 1. Evaluasi hasil verifikasi keuangan tahun 2021. 2. Persiapan verifikasi keuangan triwulan 1 2022. Mohon semua peserta hadir tepat waktu. Terima kasih. Selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan dalam minggu pekan ini. Juga selamat ulang tahun pernikahan yang mengalaminya minggu pekan ini. Mohon dukungan doa warga jemaat untuk saudara-saudara kita yang dirawat dan yang berobat jalan. Demikianlah warta jemaat ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk mengakhiri ibadah siang ini. Mari kita berdiri, kita menyanyi berkumandang suara dari surga. Jemaat diharapkan masih berdiri. Kita akan menyanyi Mars Gereja Toraja. Bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia. Dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus
Duduk, demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati.